Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Kusuma Dewi dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 20070250006. Di sini saya akan berbicara mengenai analisis rasio keuangan untuk memenuhi tugas akhir dari Bapak Agung Haryanto dengan mata kuliah analisis keuangan. Oke, kita mulai dari yang pertama, dari pengertian dari analisis rasio keuangan sendiri merupakan aktivitas untuk menganalisis laporan keuangan dengan cara membandingkan satu akun dengan akun lainnya yang ada dalam laporan keuangan. Nah, perbandingan tersebut bisa dilakukan antar akun dalam laporan posisi keuangan atau yang biasa kita kenal dengan laporan raca maupun dengan laporan laba rugi. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari analisis rasio keuangan? Apakah penting? Jadi, tujuan dari analisis rasio keuangan itu untuk membantu perusahaan dan juga stakeholders lainnya dalam mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dari kondisi keuangan sebuah perusahaan. Lalu, untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dalam menggunakan sebuah sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan. Menurut Prastawa dalam Islam, metode analisis keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah metode analisis horizontal atau dinamis, yang mana kita melakukan analisis dengan membandingkan laporan keuangan selama beberapa tahun atau beberapa periode sehingga kita dapat mengetahui perkembangan dan kecenderungan dari perusahaan tersebut. Mengapa bisa disebut dengan metode horizontal? Karena kita menganalisisnya dengan membandingkan pos-pos keuangan yang sama pada waktu yang berbeda. Lalu mengapa bisa disebut dinamis? Karena kita membandingkan berdasarkan pergerakan data dari tahun ke tahun. Nah, teknik analisis dari metode horizontal ini, yang pertama itu adalah analisis perbandingan, analisis tren, analisis sumber daya penggunaan dana, dan analisis perubahan laba kotor. Lalu yang kedua adalah metode analisis vertikal atau statis yang dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan pada satu periode tertentu dengan membandingkan pos-pos keuangan yang satu dengan yang lainnya pada laporan keuangan yang sama pada satu periode tertentu. Mengapa bisa disebut dengan metode statis? Karena hanya meliputi satu waktu saja, dan teknik dari analisis tersebut adalah analisis persentase per komponen atau common size. Lalu yang kedua adalah analisis rasio keuangan, dan yang ketiga adalah analisis break even atau titik impas atau pulang pokok. Setelah metode analisisnya, sekarang kita beralih ke bentuk-bentuk rasionya. Bentuk-bentuk rasio dibagi menjadi dua berdasarkan sumber data. Yang pertama ada rasio neraca, rasio laporan laba rugi, rasio antar laporan baik dari neraca dan laba rugi. Lalu yang kedua itu berdasarkan akunnya atau rekening, itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas atau leverage, lalu yang ketiga ada rasio aktivitas, dan yang keempat rasio profitabilitas atau rentabilitas, dan yang terakhir ada rasio pasar. Nah, kali ini kita akan membahas rasio-rasio dari akunnya atau dari rekening, dan kita akan membahas 4 dari rasio yang sebelumnya kita sebutkan. Oke, yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek itu sendiri adalah kewajiban perusahaan yang telah jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Nah, pada rasio likuiditas ini dibagi menjadi 4 cara mengukurnya. Yang pertama ada current ratio. Current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Lalu yang kedua itu ada cash ratio atau rasio immediate solvency dengan rumus kas ditambah efek dibagi hutang lancar. Ini gunanya untuk mengukur kemampuan dari perusahaan dalam membayar hutang yang harus segera dipenuhi melalui kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan. Lalu yang ketiga itu ada quick asset test atau rasio aktiva lancar. Itu rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar.
yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang lebih liquid atau quick asset. Lalu yang terakhir itu adalah working capital to total asset ratio dengan rumus aktiva lancar dikurang hutang lancar dibagi jumlah aktiva. Lalu yang selanjutnya ada rasio leverage atau solvabilitas, yang mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal tersebut mengukur efektivitas keberhasilan perusahaan untuk menggunakan semua sumber daya yang dimiliki seperti piutang, modal, dan aktiva. Dalam rasio solvabilitas terdapat beberapa perhitungan. Yang pertama ada total debt to equity ratio, yang mana rumusnya adalah total hutang dibagi modal sendiri. Lalu yang kedua adalah total debt to total asset rasio, yang mana rumusnya adalah total hutang dibagi jumlah aktiva. Lalu yang ketiga itu ada long term debt to equity ratio, yang mana rumusnya itu adalah hutang jangka panjang dibagi modal sendiri atau saham. Lalu yang keempat itu ada tangible assets debt coverage, yang mana rumusnya adalah jumlah aktiva dikurang intangible dikurang hutang lancar dan dibagi hutang jangka panjang. Lalu yang terakhir itu ada time interest earned atau TIE ratio, yang mana EBIT dibagi dengan bunga hutang jangka panjang. Lalu yang ketiga ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas atau keberhasilan penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan, yang mana kita akan mengukur seberapa jauh atau seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau pihak lain di luar perusahaan, antara lainnya seperti investor dan juga bank. Pada rasio aktivitas terdapat beberapa perhitungan. Yang pertama adalah total asset turnover dengan rumus penjualan neto dibagi total aktiva. Lalu yang kedua itu adalah receivable turnover dengan rumus penjualan kredit dibagi dengan piutang rata-rata. Lalu yang ketiga itu ada average collection period, yang mana perhitungannya atau rumusnya itu adalah piutang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan kredit. Lalu yang keempat itu adalah inventory turnover dengan rumus harga pokok produk dibagi inventory rata-rata. Lalu yang kelima itu adalah average days inventory, yang mana rumusnya itu inventory rata-rata dikali 360 dibagi dengan harga pokok penjualan. Lalu yang keenam itu adalah working capital turnover, yang mana rumusnya itu adalah penjualan neto dibagi dengan aktiva lancar lalu dikurang dengan hutang lancar. Lalu lanjut kepada perhitungan rasio profitabilitas. Yang pertama adalah gross profit margin dengan rumus gross profit dibagi dengan penjualan neto. Lalu yang kedua adalah net profit margin atau sales margin, yang rumusnya adalah earning after tax dibagi dengan penjualan neto. Lalu yang ketiga ada operating income ratio atau operating profit margin, yang rumusnya adalah net operating income dibagi dengan penjualan neto. Lalu yang keempat itu ada operating ratio, yang mana rumusnya adalah HPP ditambah biaya operasi dibagi dengan penjualan neto. Lalu yang kelima itu ada earning power of total investment atau rate of return on total asset atau ROA, yang mana rumusnya itu adalah earning before interest and tax atau EBIT dibagi dengan jumlah total aktiva. Lalu yang keenam itu ada net earning power ratio atau return atau rate of return on investment atau ROI, yang rumusnya adalah earning after tax dibagi dengan jumlah total aktiva. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah rate of return on net worth atau rate of return for owners atau return on equity atau ROE dengan rumus earning after tax dibagi dengan jumlah modal sendiri.